Dalam sejarah manusia, ada masa yang disebut sebagai abad kegelapan. Sebuah periode ketika Eropa dianggap tenggelam dalam ketidaktahuan, ilmu pengetahuan meredup, pemikiran dibatasi, otoritas gereja mendominasi hampir seluruh aspek kehidupan. Namun di saat yang sama, di timur justru terjadi ledakan intelektual, ilmu pengetahuan yang berkembang secara pesat, kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, semuanya mencapai puncaknya. Bagaimana mungkin dalam satu rentang waktu yang sama, satu peradaban dianggap gelap, sementara yang lain justru bersinar? Bayangkan di sebuah benua, kekaisaran Romawi runtuh, kota-kota besar kehilangan pusat administrasinya, perdagangan melemah, jalan-jalan yang dulu ramai menjadi sepi. Tahun 476 Masehi, Kaisar Romawi Barat terakhir, Romulus Augustulus, diturunkan dari tahtanya. Dan dari sinilah dalam narasi sejarah Barat klasik dimulai apa yang disebut sebagai Dark Age. Namun, apakah Eropa benar-benar gelap? Apakah istilah itu sendiri adalah konstruksi sejarah? Istilah Dark Age pertama kali populer lewat Francesco Petrarca, seorang humanis Italia. Baginya, periode setelah Romawi adalah masa kegelapan, karena ia merasa kualitas literatur Latin merosot. Perhatikan ini baik-baik. Yang ia maksud gelap bukan karena masyarakat yang barbar, bukan karena tidak ada kehidupan, melainkan karena tidak ada karya sastra yang menurutnya sebanding dengan Cicero atau Virgil. Artinya, kegelapan sejak awal adalah penilaian budaya, bukan fakta objektif. Kemudian datang para pemikir abad ke-17 dan abad ke-18, masa pencerahan. Mereka memperluas istilah itu. Abad pertengahan digambarkan sebagai era dominasi gereja, era takhayul, era anti-ilmu, era irasional, dan narasi ini menjadi arus utama. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Benar bahwa setelah runtuhnya Romawi Barat, sistem pajak runtuh, infrastruktur memburuk, literasi menurun di beberapa wilayah, perdagangan Mediterania terganggu. Tetapi itu tidak berarti seluruh Eropa berhenti berpikir. Di biara-biara, para rahib menyalin manuskrip klasik. Di Irlandia dan di Inggris, pusat literasi berkembang. Dan di Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, filsafat Yunani tetap hidup. Yang gelap bukan seluruh Eropa, yang gelap adalah dokumentasi di beberapa wilayah Barat Latin. Dan itulah yang menciptakan ilusi kekosongan. Sekarang kita masuk ke inti persoalan. Mengapa periode ini terasa seperti kemunduran? Karena setelah abad ke-5, Eropa Barat mengalami fragmentasi politik besar-besaran. Kerajaan kecil bermunculan, sistem feodal berkembang, keamanan tidak stabil. Dalam kondisi seperti ini, fokus utama masyarakat adalah bertahan hidup. Ilmu pengetahuan memang tidak berkembang pesat seperti era Romawi, tetapi ia tidak benar-benar menghilang. Yang berubah bukan akal manusia, yang berubah adalah pusat kekuasaan. Sebelumnya, pusat pengetahuan berada di kota-kota besar Romawi. Setelah runtuh, otoritas berpindah ke gereja. Gereja menjadi pusat literasi, pusat pendidikan, pusat legitimasi politik. Dan dari sinilah muncul ketegangan antara otoritas keagamaan dan kebebasan intelektual. Namun kita perlu berhati-hati, tidak semua gereja anti ilmu. Banyak ilmuwan awal justru adalah rohaniawan. Masalahnya bukan agama itu sendiri. Masalahnya adalah monopoli kebenaran. Dan di sisi lain, ketika Eropa Barat mengalami restrukturisasi internal, di dunia timur terjadi sesuatu yang berbeda. Abad ke-7 hingga abad ke-13. Di Baghdad, Damaskus, Kairo, dan Cordoba, gerakan penerjemahan besar-besaran sedang berlangsung. Teks Aristoteles, Galen, Euclid, Ptolemy diterjemahkan ke bahasa Arab. Bukan sekedar diterjemahkan, melainkan dikritik, dikembangkan, dan diperluas. Saat Eropa Latin kehilangan sebagian warisan klasiknya, dunia Islam justru menyimpannya, mengolahnya, dan mengembangkannya. Jadi pertanyaannya bukan apakah Eropa gelap, tetapi mengapa pusat cahaya intelektual berpindah.
Sejarah bukan tentang terang dan gelap mutlak, ia tentang pergerakan pusat peradaban. Dan pada abad pertengahan awal, pusat itu memang tidak lagi berada di Roma. Ia bergerak ke timur. Benarkah abad kegelapan itu nyata? Bayangkan sebuah benua, kekaisaran Romawi runtuh, kota-kota besar kehilangan pusat administrasi, perdagangan melemah, jalan-jalan yang dulunya ramai menjadi sepi. Tahun 476 Masehi, ketika kebenaran dimonopoli, jika Romawi runtuh karena serangan eksternal dan krisis internal, maka Eropa Barat pertengahan runtuh secara perlahan di dalam pikirannya sendiri. Bukan karena manusia berhenti berpikir, melainkan karena berpikir menjadi berbahaya. Tahun 529 Masehi, Kaisar Bizantium Justinian I menutup Akademi Plato di Athena. Akademi ini telah berdiri hampir 900 tahun sejak masa Plato. Bagi sebagian sejarawan ini simbolis, bukan sekedar menutup sekolah, melainkan menutup era filsafat klasik Yunani sebagai pusat otoritas intelektual. Sejak saat itu, pusat legitimasi kebenaran berpindah dari filsafat ke teologi. Doktrin yang mendominasi saat itu dirumuskan oleh tokoh seperti Anselmus dari Canterbury pada abad ke-11. Credo und intelligam, aku percaya agar aku dapat memahami. Sekilas terdengar indah, namun dalam praktik sosial politik ini berarti iman lebih dulu, akal kemudian. Dan akal hanya boleh berjalan di dalam batas yang ditentukan oleh iman. Pendidikan dikontrol gereja, biara menjadi pusat literasi. Universitas-universitas awal lahir di bawah otoritas religius. Tidak ada parlemen ilmiah, tidak ada kebebasan akademik modern, tidak ada jurnal independen. Yang ada adalah hierarki. Jika sebuah pemikiran tidak sejalan dengan tafsir resmi, maka ia bukan sekedar salah, ia bisa dianggap sesat. Namun mari kita jujur, tidak semua abad pertengahan adalah inkuisisi dan pembakaran buku. Masalahnya lebih substansi. Yang terjadi adalah pengetahuan harus selaras dengan teologi. Filsafat harus menjadi pelayan agama. Sains harus mendukung doktrin. Artinya ilmu tidak bebas mencari kebenaran. Ia harus memastikan tidak bertentangan dengan otoritas gereja, dan disinilah ketegangan itu muncul. Contoh yang paling terkenal tentu saja adalah kasus heliocentrism. Nicolaus Copernicus pada abad ke-16 mengajukan teori bahwa matahari adalah pusat tata surya. Ini mengguncang fondasi kosmologi gereja yang selama berabad-abad mengadopsi sistem geosentris Ptolemei. Kemudian datang Galileo Galilei. Dengan teleskopnya, ia mengamati fase Venus dan satelit Jupiter. Bukti yang tak bisa diabaikan. Namun pada 1633, Galileo diadili oleh inkuisisi. Bukan karena ia bodoh, bukan karena teorinya tidak berdasar, tapi karena kebenaran ilmiah saat itu bertabrakan dengan struktur otoritas, dan struktur otoritas selalu melindungi dirinya. Namun di balik semua ini ada pertanyaan yang lebih besar. Mengapa gereja begitu kuat? Karena setelah runtuhnya Romawi Barat, gereja adalah satu-satunya institusi yang stabil. Ia memiliki struktur administrasi, ia memiliki jaringan internasional, ia memiliki legitimasi moral, ia memiliki kemampuan membaca dan menulis. Dalam dunia yang terfragmentasi dan penuh konflik feodal, gereja adalah jangkar stabilitas. Masalahnya muncul ketika stabilitas berubah menjadi absolutisme. Lalu datang wabah. Tahun 1347 sampai 1351, wabah Black Death melanda Eropa. Diperkirakan 30-50% populasi Eropa meninggal. Sebagian orang menganggapnya hukuman oleh Tuhan. Sebagian menyalahkan kelompok minoritas, sebagian mencari kambing hitam. Penjelasan ilmiah hampir tidak ada. Bukan karena manusia tidak mampu berpikir, melainkan karena ruang untuk berpikir di luar doktrin yang sangat terbatas. Ketika sains belum memiliki metodologi epidemiologi modern, agama menjadi satu-satunya bahasa untuk menjelaskan tragedi. Namun kita harus adil, abad pertengahan bukan sepenuhnya stagnan. Di periode yang sama, Thomas Aquinas yang mencoba merekonsiliasi Aristoteles dengan Kristen. Universitas Bologna
Universitas Paris, dan Universitas Oxford. Arsitektur gotik yang luar biasa kompleks. Jadi, apakah benar ini zaman kegelapan? Atau ini hanya fase transisi besar dalam sejarah Eropa? Karena sementara Eropa Barat masih mencari keseimbangan antara iman dan akal, di tempat lain pertanyaan yang sama dijawab dengan cara yang berbeda. Di Baghdad, Cordoba, Kairo, akal dan iman tidak diposisikan sebagai musuh, melainkan sebagai dua jalur menuju kebenaran. Dan di sanalah pusat cahaya intelektual dunia mulai bergeser. Ketika dunia timur menjadi pusat cahaya, sementara Eropa Barat masih sibuk merapikan sisa-sisa kekaisaran yang runtuh, di timur sesuatu yang berbeda sedang tumbuh. Bukan kerajaan kecil, bukan peradaban lokal, melainkan sebuah jaringan intelektual global. Tahun 750 Masehi, dinasti Abbasiyah berdiri dan memindahkan pusat kekuasaannya ke Baghdad. Kota itu bukan sekedar ibu kota politik, ia melainkan menjadi laboratorium peradaban. Dan di sanalah lahir sebuah institusi yang kelak mengubah sejarah dunia, Baitul Hikmah. Tempat ini bukan sekedar perpustakaan, ia adalah pusat riset, penerjemahan, diskusi, dan eksperimen. Dan yang paling revolusioner, pengetahuan tidak ditanya berasal dari mana. Jika itu berguna, ia diterima. Bayangkan ini, karya-karya Yunani kuno yang hampir hilang di Eropa, Aristoteles, Plato, Euclid, Ptolemy, Hippocrates diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku-buku India tentang matematika, teks Persia tentang administrasi, ilmu kedokteran dari berbagai peradaban, semua dikumpulkan, disalin, diterjemahkan, dikritisi, dikembangkan. Ini bukan sekedar pelestarian, ini adalah akselerasi. Di era ini lahir tokoh-tokoh yang namanya masih hidup sampai sekarang. Al-Khwarizmi. Dari namanya lahir kata algoritma yang menyusun dasar aljabar modern. Ibnu Sina, ensiklopedia medisnya Al-Qanun fil Artib, digunakan di Universitas Eropa selama berabad-abad. Al-Razi, pelopor metode klinis dalam kedokteran. Ibnu Al-Haytham, bapak optika modern, ia menggunakan metode eksperimental jauh sebelum ilmuwan Eropa Renaissance. Ibnu Rushd, filsuf yang menghidupkan kembali Aristoteles dan justru mempengaruhi pemikiran Eropa seperti Thomas Aquinas. Sementara di Eropa, akal dan iman sering diposisikan berseberangan. Di dunia Islam saat itu, banyak ilmuwan justru melihat keduanya sebagai harmoni. Al-Quran berkali-kali menyerukan, apakah kamu tidak berpikir? Mencari ilmu bukan ancaman iman, ini bagian dari ibadah. Dan dari sinilah perbedaan atmosfer intelektual yang sangat besar. Perlu ditegaskan, ini bukan propaganda romantik. Dunia Islam saat itu juga memiliki konflik politik, perebutan kekuasaan, dan perpecahan. Namun yang unik, instabilitas politik tidak menghentikan produksi ilmu. Ilmu tetap berjalan karena patronase terhadap ilmuwan menjadi simbol kejayaan penguasa. Ilmuwan dihargai, dibiayai, diberi uang. Lalu pusat cahaya itu bergerak ke barat, ke Andalusia. Tahun 711 Masehi, pasukan Muslim memasuki semenanjung Liberia, dan di sanalah lahir sebuah peradaban yang kelak menjadi jembatan antara timur dan barat. Kota Cordoba menjadi salah satu kota terbesar di dunia pada saat itu. Jalan-jalan berlampu ketika banyak kota Eropa masih gelap gulita di malam hari. Perpustakaan Cordoba memiliki ratusan ribu manuskrip, sementara sebagian besar Eropa hanya memiliki koleksi kecil di biara-biara. Universitas berdiri, diskusi filsafat berkembang, ilmu kedokteran, matematika, astronomi diajarkan secara sistematis. Dan yang paling menarik, mahasiswa dari Eropa datang ke sana. Mereka belajar dari dunia Islam, diam-diam atau terang-terangan. Proses ini melahirkan sesuatu yang jarang dibicarakan. Eropa tidak bangun sendiri, ia belajar dari Andalusia, dari Sisilia, dan dari terjemahan Latin atas teks Arab.
Gerakan penerjemahan besar terjadi di Toledo pada abad ke-12. Ratusan karya ilmuwan muslim diterjemahkan ke bahasa Latin. Dan dari sanalah ilmu itu masuk ke universitas-universitas baru di Eropa. Bologna, Paris, Oxford, Cambridge. Fondasi Renaissance mulai disusun. Ironisnya, Eropa yang kelak memimpin revolusi ilmiah berutang besar pada teks-teks yang pernah lahir di Baghdad dan Cordoba. Dan dari sinilah sejarah menjadi kompleks. Karena ketika Eropa mulai bangkit, dunia Islam perlahan mulai mengalami stagnanisasi. Bukan karena kehilangan kecerdasan, melainkan karena dinamika politik, serangan Mongol, perpecahan internal, dan perubahan struktur ekonomi global. Pusat gravitasi ilmu kembali berpindah. Jadi, apakah benar abad pertengahan adalah zaman gelap? Jawabannya tergantung dari mana kita melihatnya. Jika dari sudut Eropa Barat, mungkin iya. Namun, jika dari sudut dunia Islam abad ke-8 hingga ke-13, itu justru zaman keemasan. Dan dari sanalah, dan sejarah jarang sesederhana hitam dan putih. Jika Baghdad adalah laboratorium dan Andalusia adalah jembatan, maka Italia adalah ruang kelahiran kembali. Tapi kebangkitan Eropa tidak terjadi dalam satu malam. Ia adalah hasil dari proses panjang, transfer ilmu lintas peradaban. Gerbang pertama, Toledo dan proyek penerjemahan. Tahun 1085, kota Toledo di Spanyol direbut oleh kerajaan Kristen dari kekuasaan Muslim. Namun yang menarik, mereka tidak membakar perpustakaan, mereka menerjemahkannya. Di Toledo, ratusan karya berbahasa Arab diterjemahkan ke Latin, kedokteran, matematika, astronomi, filsafat. Nama-nama seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Khawarizmi masuk ke dunia Latin. Dan untuk pertama kalinya selama berabad-abad, Eropa kembali membaca Aristoteles secara utuh melalui tafsir Ibnu Rus. Ini bukan sekedar membaca buku. Ini membuka kembali gerbang berpikir rasional. Sementara itu di Sisilia, Italia Selatan, wilayah yang sebenarnya berada di bawah kekuasaan Islam. Bangsa Norman yang menaklukkannya tidak memusnahkan sistem yang ada. Mereka mempertahankan ilmuwan Muslim, mempertahankan administrasi Arab, mempertahankan pusat pembelajaran. Istana Palermo menjadi tempat pertemuan tiga dunia, Latin, Arab, dan Yunani. Dan disinilah Eropa belajar sistem irigasi pertanian, teknik navigasi, sistem angka desimal, metode observasi astronomi. Tanpa transfer ini, revolusi ilmiah Eropa mungkin akan tertunda jauh lebih lama. Lahirnya universitas-universitas Eropa. Abad ke-11 hingga abad ke-13, Eropa mulai membangun universitas formal, Universitas Bologna, Paris, Oxford, Cambridge. Modelnya sangat mirip dengan madrasah dan sistem pembelajaran dunia Islam. Kurikulum awal mereka dipenuhi teks terjemahan Arab. Bahkan dalam daftar bacaan kedokteran abad ke-13, Al-Qanun fil Atib karya Ibnu Sina menjadi buku standar. Jadi ketika kita bicara tentang Universitas Eropa modern, fondasinya tidak sepenuhnya lahir dari ruang kosong. Ia lahir dari interaksi. Perang salib menjadi konflik brutal. Namun di balik peperangan terjadi pertukaran. Tentara Eropa yang kembali dari timur membawa bukan hanya kisah perang, melainkan juga kompas, teknik pembuatan kertas, sistem rumah sakit, ilmu farmasi. 1453, titik balik Konstantinopel. Tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman. Peristiwa ini sering disebut sebagai akhir abad pertengahan. Namun ada efek lain yang jarang dibahas. Para sarjana Bizantium melarikan diri ke Italia, membawa manuskrip Yunani kuno. Italia yang sebelumnya sudah terpapar teks Arab, kini mendapatkan sumber Yunani asli. Gabungan ini menciptakan ledakan intelektual, dan dari sanalah lahir Renaissance. Renaissance lahir kembali, tapi tidak dari nol. Renaissance berarti kelahiran kembali. Tapi kelahiran kembali terhadap apa? Terhadap filsafat klasik, terhadap seni Yunani Romawi, terhadap rasionalitas. Namun jembatan yang menghubungkan mereka ke masa klasik adalah dunia Islam. Ironisnya, ketika Eropa bangkit dengan energi baru, dunia Islam mulai mengalami kemunduran struktural, fragmentasi politik, invasi Mongol, 1258, Baghdad jatuh.
Perubahan jalur perdagangan global, dominasi maritim Eropa, pusat gravitasi ilmu berpindah, dan sejarah memasuki babak baru. Istilah abad kegelapan sendiri diciptakan oleh pemikir Eropa Renaissance. Francesco Petrarch menyebutkan era sebelumnya menjadi masa gelap karena menurutnya literatur dan budaya menurun dibanding zaman klasik. Namun istilah itu sangat Eurosentris. Ini hanya mengabarkan kondisi Eropa Barat. Jika kita melihat dunia secara global, dinasti Abbasiyah sedang menerjemahkan ilmu. Andalusia menjadi pusat pembelajaran. India dan Tiongkok tetap produktif. Dunia Islam menjadi penghubung perdagangan global. Jadi mungkin yang benar bukan zaman gelap dunia, melainkan zaman transisi Eropa. Dan pertanyaan terakhir, jika dahulu Eropa belajar dari timur, jika Renaissance dipicu oleh transfer ilmu lintas peradaban, maka pertanyaan modernnya adalah, apakah kebangkitan selalu milik satu peradaban saja? Atau sejarah selalu bergerak seperti estafet? Satu peradaban menyala, lalu redup, lalu menyala di tempat lain. Dan mungkin Renaissance bukanlah akhir dari kegelapan, ia hanya berpindah cahaya. Sekian video gue. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan updatean video gue yang terbaru.